Oke, adik-adik sekalian, jadi kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini adalah posisinya pada saat benda yang awalnya berada di ketinggian tertentu dengan kecepatan tertentu nanti akan berpindah posisinya terhadap bumi. Nah, maka nanti akan ada yang namanya perubahan energi. Nah, perubahan energi itu nanti akan dikonversikan dengan persamaan hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik di posisi pertama itu sama dengan energi mekanik di posisi yang kedua. Nah, energi mekanik itu adalah gabungan antara energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, kalau seandainya ada dua posisi, ya ada dua peristiwa, maka kita bikin di sini EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, energi potensial itu m kali g kali h, dan begitu seterusnya. Nah, contoh seperti ini, ada sebuah benda yang masanya m ya. eh, Awalnya energi potensial benda ini adalah 4000 Joule. Nah, dia berada pada ketinggian 80 meter dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah, coba hitung berapakah massa dari benda tersebut, ya. Kemudian berapakah waktu untuk dia sampai di bawah. Nah, kemudian yang ketiga adalah berapakah energi kinetik tepat sebelum dia sampai di tanah. Dan yang keempat adalah berapakah kecepatan tepat sebelum dia sampai di tanah. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita nggak bisa nih langsung setengah mv kuadrat ya, itulah energi kinetiknya, nggak bisa, karena ada proses yang kita lewati, karena dia mengalami yang namanya perubahan energi atau mengalami yang namanya peristiwa perubahan energi mekanik ya. Nah, maka cara mengerjakannya adalah kita analisa dulu satu-satu nih. Kalau ditanyanya massa, maka ya udah kita langsung aja nih. Kan diketahui nih EP-nya udah dapat nih ya. Jadi EP kan energi energi potensial kan M dikali G dikali H tuh. Nah, energi potensial udah 4000 nih. Kemudian masanya kita belum tahu. Nilai G-nya kan sama dengan 10. H-nya sama dengan 80. Berarti kita tinggal ya coret-coret aja. Maka dapatlah 40 sama dengan 8M. Nah, maka M sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5 kilogram. Maka jawabannya adalah 5 kilogram. Oke, jadi kita sudah dapat untuk jawaban yang pertama. Nah, untuk jawaban yang kedua adalah berapakah waktu yang ditempuhnya. Nah, karena benda ini jatuh bebas ya, maka bisa kita gunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, sebenarnya rumus ini kan bermula dari H V0 dikali T ditambah setengah H setengah GT kuadrat. Nah, karena dia ini nggak dikasih tahu nih kecepatan awalnya berapa itu kan, maka kita asumsikan V0-nya itu sama dengan 0. Nah, maka otomatis energi kinetiknya juga 0 nih di sini nih ya. Nanti kita masukin ya. Nah, maka otomatis tinggallah setengah GT kuadrat itu. Makanya munculnya dari sini ya. Setelah itu kita masukkan nih, H-nya itu kan 80 setengah ya. Kemudian G-nya 10, T-nya kita belum dapat. Kemudian kita coret-coret, maka jadinya nanti 2 dikali 8, 16, ini 2 kali 8, 16 sama dengan T kuadrat. Maka T sama dengan 4 meter, 4 sekon. Nah, jadi kok bisa? Jadi itulah T sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 sekon. Baik, kita udah dapat juga soal ya, jawaban yang kedua, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk dia sampai ke tanah. Nah, sekarang pertanyaannya lah berapakah energi kinetik pada saat benda hampir nyampe di bawah? Berarti berapakah energi kinetik yang di sini ya? Nah, EK2 yang ditanya. Oke. Kalau EK2 udah kita gunakan rumus yang ini tadi, yang ini. Nah, ya. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. Jadi EP tadi kan udah diketahui ya kan, EP1 ditambah bebas ya, mau EK duluan, mau EP duluan nggak masalah ya. Suka-suka kita aja. Nah, oke, EP kan sudah diketahui tadi 4000 ya, 4000 Joule ditambah EK. Nah, kita udah tahu deh, lihat nih. Dia kan jatuhnya kecepatannya nggak diketahui ya. Kita asumsikan kecepatan 0 nih di awal. Berarti otomatis kalau kecepatannya 0 maka EK-nya juga 0. Karena EK kan energi pada saat dia bergerak. Lah dia aja nggak bergerak gitu kan, jadi langsung aja 0. EP2-nya berapa? Nah, EP2 kan pada saat benda tuh mau nyampe ke tanah. Kalau nyampe ke tanah kan, kalau kita anggaplah kan EP kan M kali G kali H. H-nya itu kan mau nyampe ke tanah ya 0. Maka otomatis EP-nya nanti sama dengan 0 juga. Maka kita bikin sini 0. Nah, pertanyaannya lah berapakah nilai EK-nya? Nah, ternyata EK-nya adalah EK2.
Nah, maka EK-nya sama dengan 00, udahlah 4000 aja jawabannya kan, 4000 Joule. Maka ternyata energi kinetik pada saat benda nyampe di bawah sama dengan energi kinetik pada saat benda di atas ya. Sama dengan energi potensialnya. Oke. Baik. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih EK2 itu sama dengan EP1. Nah, ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah berapakah kecepatan tepat sebelum nyampe di tanah. Nah, karena kita tadi udah dapat ya rumus yang ini, itu kan. Nah, udah kita tinggal masukkan saja nih setengah EK-nya setengah mv kuadrat, gitu kan. Nah, EK-nya berapa? EK pada titik kedua nih yaitu 4000, berarti 4000 sama dengan setengah dikali 5 ya. 5 kan masa 5 tadi ketahui ya. V kuadrat, maka bisa kita kaliin, bagiin ya. Berarti 2 dikali 4000 dibagi 5 sama dengan V kuadrat. Nah, ini kita bisa kalikan 80.000 dibagi 5 sama dengan V kuadrat. 88 bagi 80 bagi 5 aja 4 ini kan. Jadi 4 berapa nih? 80 bagi 5 berapa ya? 80 bagi 5 1 5 30. Oh, 16 ya. 16.000. Nah, kok 16.000? Iya, iya, ya. Nah, oke. 6.000 apa 1.600 sih? Tuh, kita cek ulang ya. Oh, nolnya berlebih, guys. Nah, 2 kali 4.000 kan 8.000. Nah, oke. Berarti kurang nolnya 1. Nah, sip. Nah, 1.600. Berarti V sama dengan akar dari 1.600. Sama juga dengan akar 16 dikali 100. Akar 16 itu 4, akar 100 itu 10. Berarti jawabannya 40 meter per second. Nah, inilah jawabannya. Oke. Baik, jadi teman-teman semua kita udah tahu ya cara mengerjakannya. Yang jelas kalau ada benda yang awalnya dari atas ketinggian tertentu sampai di bawah ketinggian tertentu, maka silakan kalian gunakan hukum kekalahan energi, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.